Hai friend, kembali lagi di channel Waktu Review. Dan ini adalah salah satu jam dari lini Seiko Cocktail, yaitu SSA 343J1. Seiko Cocktail merupakan jajaran jam tangan dari Seiko yang bisa dibilang cukup dressy dengan dial sunburst-nya yang sangat indah. Nah, sekarang jajaran dari lini ini udah tersedia dalam beberapa varian, dengan berbagai variasi warna dial, pilihan strap kulit atau bracelet, dan juga komplikasi tanggal aja atau tanggal dan power reserve. Ini hanya salah satu contoh dari lini ini, tapi sebenarnya masih banyak lagi variannya. Jam tangan ini memakai movement 4R57, yaitu untuk lini Cocktail yang memiliki komplikasi power reserve dan sub dial tanggal. Movement automatic yang udah dilengkapi dengan hand winding dan juga hacking, dengan power reserve 41 jam, dengan frekuensi 3 Hz atau 21.600 vibration per hour. Jam yang saya gunakan, ini sudah memiliki akurasi yang cukup baik, di bawah 5 detik per hari, di mana di sini masih bawaan pabrik, belum pernah saya kalibrasi. Jam ini memiliki diameter 40,5 mm, yang mungkin agak terlalu besar untuk yang memiliki pergelangan tangan yang kecil. Terlebih ya karena ini jam dressy ya, jadi mungkin kalau ukurannya lebih kecil sedikit, mungkin bakal lebih mantap lagi. Kira-kira begini kalau di tangan saya yang diameternya cuma sekitar 16,5 cm. Jam ini tebalnya 14,4 mm. Ya memang bukan yang terbaik kalau mau cari dress watch yang tipis. Panjang lug to lug sekitar 47,5 mm dan lebar lugnya 20 mm. Lebar lug to lug yang sudah sangat ideal dan umum, jadi gampang banget buat yang suka gonta-ganti strap. Casing jam ini menggunakan bahan stainless steel dengan finishingnya didominasi polish yang mengkilap, yang memang cocok dan pas banget buat jam dressy seperti ini. Sedangkan kaca atau kristalnya ini masih menggunakan Hardlex kristal, belum safir. Tapi di sini bentuk kristalnya cukup unik. Seiko menyebutnya dengan box shape kristal, seperti double dome, tapi ya agak beda. Kalau untuk backcase-nya juga stainless steel, screw down backcase, dan exhibition juga. Dan di sini emang untuk seri Presage, biasanya Seiko emang memberikan warna emas di bagian rotornya. Crown-nya sendiri masih standar, belum screw down crown. Ya maklum aja, karena emang ini jam dressy, yang hanya mempunyai water resistance hingga 50 meter aja. Oke, sekarang kita masuk ke bagian utama dari jam ini. Bagian yang mungkin dijadikan alasan utama kenapa beli jam ini. Apalagi kalau bukan dialnya yang indah banget. Dial jam tangan ini berwarna putih keperakan dengan adanya efek sunburst. Bagaimana cahaya mengenai dial ini, itu benar-benar wow banget. Detailnya juga luar biasa banget. Pada dial ada play tulisan Seiko, dan print tulisan Presage dan Automatic. Dan di bagian atas, ada tulisan Power Reserve dengan komplikasi Power Reserve yang membentang di sisi kanannya. Komplikasi yang cukup menarik dan membantu, apalagi kalau ini benar-benar dijadikan sebagai dress watch yang mungkin agak jarang kalian pakai. Jadi bisa tahu apa jam ini masih punya daya, atau ya perlu kita hand winding dulu. Lalu di bagian bawah, itu ada subdial tanggal dengan tekstur yang berbeda namun tetap menarik dari dial utamanya. Jarum jam dan menit berbentuk dolphin dan berwarna silver, dan jarum detiknya berwarna biru. Marker atau indeks pada setiap penanda jamnya berbentuk gak kalah elegan dari elemen lain jam ini. Secara dial, marker, jarum, saya sih sebenarnya nggak ada masalah. Dan ya wow banget gitu. Tapi mungkin ada yang ngerasa kalau dialnya terlalu sibuk dengan komplikasi yang saya sebut tadi. Kalau ada yang ngerasa gitu, jangan khawatir, karena seperti yang tadi saya bilang, ada juga varian Cocktail yang cuma komplikasi tanggal di jam 3-nya. Jadi dengan dead wheel biasa, bukan sub dial seperti ini. Untuk loom, sebenarnya nggak perlu dibahas ya, karena emang ya nggak ada loomnya. Di sini emang Seiko jarang banget pasang loom di lini Seiko Presage. Untuk bracelet bawaan sebenarnya udah cukup nyaman,
Bahannya kulit berwarna hitam mengkilap, dan juga dilengkapi dengan clasp. Tapi mungkin bakal lebih oke lagi dengan strap yang memiliki tekstur kulit buaya. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Bagi saya, ini adalah salah satu jam dengan dial terindah yang pernah saya lihat untuk kelas yang dibilang masih entry level untuk jam mekanik. Namun, ada beberapa hal yang perlu dijadikan pertimbangan, yaitu ketebalan dan juga diameter yang sebenarnya emang gak gede-gede banget. Apalagi kalau misalkan udah biasa pakai jam diver atau jam G-Shock. Tapi untuk jam dressy seperti ini, ya emang biasanya lebih disukai kalau ukurannya lebih kecil. Walau emang beberapa brand sekarang emang suka banget ngeluarin jam dengan diameter menengah sampai besar. Tapi semuanya ya balik lagi ke kita. Karena ukuran lengan masing-masing pasti beda. Dan seleranya juga beda-beda. Untuk water resistance sendiri, walau cuma 50 meter, saya nggak anggap ini sebagai hal yang minus sih. Karena ini menurut saya bukan everyday watch yang bisa dibilang terlalu dressy ya kalau dipakai tiap hari. Bukan juga jam outdoor. Bukan jam untuk olahraga air. Jadi 50 meter sebenarnya ya mungkin udah cukup untuk sebagian orang yang kegiatannya lebih banyak indoor, rapat, ketemu klien, acara penting, dan juga lainnya. Pertimbangan lainnya adalah kristalnya yang belum safir, yang memang di atas kristal biasa, tapi belum tahan baret seperti safir. Dan di kisaran harga yang setara dari jam ini, emang Seiko agak jarang pakai safir. Jadi, kalau misalkan kalian nggak keberatan dengan yang udah saya sebutin tadi, dan ya tergiur dengan dialnya yang indah, yang udah emang keren banget gini, ya silakan aja dibeli. Sekian dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Sampai ketemu di video berikutnya ya.